semua, bertemu lagi dengan Kakak Tosa dan Kak Yoga pada ibadah minggu SHM pada pagi hari ini. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Tosa mengundang adik-adik semua untuk dapat berdiri. Kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Doa pembuka akan disampaikan oleh Kak Okta. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberi kami kesehatan, memberkati kami Tuhan, agar kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak terang dan garam dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, berkati juga kami Tuhan Yesus di sekolah kami Tuhan Yesus. Kiranya kami dapat menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, anak-anak-Mu yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita angkat satu buah pujian kembali yang berjudul Daniel di Kandang Singa. Tibalah saatnya kita untuk membacakan Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Yoska. Selamat menonton dan selamat mendengarkan. Shalom, senang sekali di hari Minggu yang penuh sukacita ini, Kak Yoska dapat berjumpa kembali dengan adik-adik semua di
ibadah sekolah hari Minggu GKI Yerusalem secara online. Dan di ibadah kali ini kakak dapat kesempatan untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik semua. Sebelum kakak menyampaikan cerita firman Tuhan, kakak mau adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitab di sisinya, karena nanti kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Dan yang lebih penting lagi, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati agar bisa fokus mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Ya Tuhan, kiranya saat firman Tuhan ini kami dengarkan, kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan tersebut. Kiranya firman Tuhan yang sudah usai kami dengarkan nanti dapat kami simpan di hati kami dan menjadi tuntunan bagi langkah kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Tema cerita firman Tuhan kita hari ini adalah berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tema tersebut berkaitan dengan nas Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama hingga yang ke-13 dengan perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin untuk firman Tuhan. Baik adik-adik, kisah tadi sebenarnya merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang hal kerajaan sorga. Dan menarik sekali bukan cerita tadi? Sebelum kakak menyampaikan kepada adik-adik semua tentang hal-hal apa saja yang dapat kita pelajari dari cerita tadi, mari simak video tentang cerita tadi berikut ini. Pada waktu itu, akan ada pesta perkawinan bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita. Pengantin wanita sedang bersiap-siap menunggu kedatangan pengantin pria di istana. Ada 10 gadis pengiring pengantin yang akan menyambut kedatangan pengantin pria.
10 gadis itu masing-masing membawa pelita atau lampu. Pelita itu digunakan untuk menyambut pengantin pria. Karena pengantin pria belum datang, lalu mengantuklah 10 gadis itu dan tertidur semua. Dari kejauhan, tiba-tiba pada waktu tengah malam, datanglah pengantin pria beserta rombongannya. Kemudian 10 gadis itu bangun dari tidur dan menyiapkan pelitanya masing-masing. Ada 5 gadis yang bijaksana karena pelitanya masih menyala dan membawa cadangan minyak di botol. Tetapi, ada 5 gadis bodoh karena pelitanya hampir padam dan tidak membawa botol minyak. Lalu 5 gadis bodoh pergi keluar untuk membeli minyak agar pelitanya bisa menyala lagi. Kemudian sampailah pengantin pria di istana disambut oleh 5 gadis bijaksana. Karena pengantin sudah bertemu dan pesta dimulai, maka pintu istana ditutup. Lima gadis bodoh telah membeli minyak, lalu mereka kembali ke istana, tetapi pintu sudah tertutup. Lalu mereka memohon agar bisa masuk istana, tetapi tidak diizinkan dan mereka menjadi sedih. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11. Ya adik-adik, sekarang kakak mau membahas apa saja yang bisa kita pelajari dari cerita yang sangat menarik yang barusan saja kita simak bersama. Jadi, ada total 10 orang gadis di cerita tadi dan semuanya punya satu tujuan yang sama atau satu mimpi yang sama, yaitu ikut ke pesta perjamuan kawin. Sama halnya dengan ke-10 gadis tadi yang punya mimpi yang sama untuk bergabung ke pesta, kita semua anak-anak Tuhan, baik kakak ataupun juga adik-adik yang di rumah juga punya mimpi untuk bergabung ke kerajaan Allah, yaitu ke sorga. Jadi pesta perjamuan kawin di cerita ini diibaratkan sebagai surga atau kerajaan Allah. Dan juga dari cerita tadi kita tahu bahwa 10 gadis wajib membawa pelita ke pesta perjamuan kawin. Tapi di antara mereka hanya ada 5 orang yang mempersiapkan botol berisi minyak untuk pelita atau lampu mereka. Dan 5 orang lainnya tidak membawa minyak. Nah, ke-10 orang tadi atau ke-10 gadis tadi sama-sama menunggu mempelai pria yang tak tahu kapan datangnya, sampai akhirnya seluruh gadis itu pun tertidur. Nah adik-adik, hal ini juga bisa dikaitkan dengan keadaan kita sekarang. Dan mempelai pria diibaratkan sebagai Tuhan Yesus. Jadi kita semua sama-sama seluruhnya mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga tahu dari firman Tuhan bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan, ada sebagian dari kita yang tidak melakukan perintah Tuhan, seolah-olah tertidur atau cuek saja dan tidak mempersiapkan apa-apa karena merasa bahwa
Tuhan juga belum datang, nanti-nanti aja deh berbuat baik, nanti-nanti aja deh melakukan perintah Tuhan. Namun ada juga yang setelah mendengarkan firman Tuhan setia melakukan perintah Tuhan Yesus, walaupun mereka juga tidak mengetahui kapan sih Tuhan Yesus akan datang, tapi mereka selalu siaga dan siap sedia mempersiapkan diri, membuat iman mereka menyala-nyala dengan perbuatan takut akan Tuhan, seperti gadis-gadis yang membuat pelita mereka menyala-nyala dengan minyak. Pada akhir cerita, akhirnya kita tahu bahwa ketika mempelai pria tiba-tiba datang dan semua gadis terbangun, hanya lampu 5 gadis bijaksana yang masih menyala karena punya minyak yang cukup. Sedangkan lampu 5 gadis bodoh sudah mati karena mereka tidak punya cukup minyak untuk menghidupkan pelita mereka. Akhirnya hanya 5 gadis bijaksanalah yang boleh masuk ke pesta perjamuan kawin tersebut, dan 5 gadis bodoh tidak diperbolehkan masuk, dan akhirnya mereka menyesal karena tidak mempersiapkan minyak. Nah, kisah tadi memberikan pelajaran buat kita semua anak-anak Tuhan bahwa orang bodoh hanya bermimpi saja, sedangkan orang bijaksana bermimpi dan mempersiapkan diri. Pilihannya sekarang ada pada kita nih adik-adik, apakah mau menjadi seperti gadis yang bijaksana atau mau menjadi seperti gadis yang bodoh. Jadi baik atau buruknya keputusan kita sekarang ada di tangan kita. Kalau bermimpi ingin masuk ke kerajaan surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Caranya dengan setia membaca Alkitab, memuji memuliakan Tuhan, berdoa, berbuat baik kepada keluarga, teman-teman, dan seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya, dan menjauhkan hal-hal yang membuat kita sendiri jatuh tuh ke dalam dosa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kalau adik-adik semua punya cita-cita, misalnya ingin jadi juara kelas, adik-adik juga harus mempersiapkan diri, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar cita-cita atau mimpi itu bisa terwujud atau tercapai. Tapi kalau hanya bermimpi tanpa persiapan, apapun yang kita mau tidak akan tercapai atau sia-sia. Itulah konsekuensinya. Dengan kata lain, tanpa persiapan kita tidak akan bisa masuk ke kerajaan sorga dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Semoga kisah ini bisa jadi pembelajaran buat adik-adik semua yang ada di rumah, agar bisa setia dalam segala perkara dan mulai belajar untuk konsisten melakukan segala perintah Tuhan yang sudah kakak sebutkan tadi, agar nanti saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini dan menjemput kita semua yang percaya kepadanya, kita bisa siap untuk masuk ke kerajaan sorga. Sekian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Okta. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, tadi kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan Tuhan Yesus, persembahan yang terbaik Tuhan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, agar persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan Yesus bagi pelayanan-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan Yesus, dan bagi pembangunan gereja-Mu hari ini Tuhan di Yerusalem Tuhan Yesus, agar gereja kami dapat segera selesai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus dalam menjalankan pekerjaannya, dan kami juga Tuhan Yesus, dan lindungi juga kakak-kakak sekolah minggu dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat satu buah pujian yang berjudul Berilah yang Baik.
Oke adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita, tetapi sebelum kita berpisah, doa penutup akan dipimpin oleh Kak Okta. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah beribadah Tuhan Yesus. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat selalu bersemangat Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, untuk mendengarkan selalu firman-Mu dan untuk menjalankan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak terang Tuhan Yesus dan dapat menjadi anak yang membagi berkat Tuhan Yesus untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kami kesehatan, melindungi kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita, tetapi sebelum kita bubar, kita angkat satu buah pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku yang Setia. Tetapi adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Musik Kak. Boleh sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat satu buah pujian ini sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah menonton. Dan kakak juga berpesan, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, dan jangan lupa memakai masker. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap selalu menjaga jarak. Oke, semoga firman Tuhan yang tadinya disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat berguna dan menjadi berkat untuk adik-adik semua. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.